What's Trending? Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas bersiap untuk Olimpiade berikutnya. Meski tidak berhasil melanggengkan tradisi emas dari cabang olahraga badminton, namun tahun ini Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Emas diraih atlet nomor speed putra panjat tebing, Fedrik Leonardo, dan atlet angkat besi nomor 73 kg Rizky Juniansyah. Sedangkan medali perunggu disumbang tunggal putri badminton Gregoria Mariska Tunjung. Berdasarkan perolehan medali, Olimpiade Paris 2024 jadi ajang pertandingan olahraga terbaik kedua bagi Indonesia. Perolehan medali di Olimpiade Paris 2024 ini masih kalah dari raihan dalam Olimpiade Barcelona 1992, yaitu 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Namun, 2 medali emas yang diraih kali ini cukup istimewa karena berasal dari cabur yang selama ini belum pernah menyumbang emas. Nah, untuk Fedrik Leonardo, dia tuh nggak sekedar mendapatkan medali emas, tapi juga mencetak sejarah medali emas pertama dari cabang olahraga panjat tebing dan cabang olahraga selain bulu tangkis. Sedangkan angkat besi di Olimpiade sebelumnya, cabur ini hanya mendapatkan medali perak dan perunggu. Jadi perolehan medali emas di tahun ini jadi yang pertama juga buat angkat besi tanah air. Gimana? Keren ya atlet-atlet kita yang udah berjuang meski Olimpiade Paris 2024 ini jadi masa kelam bagi bulu tangkis Indonesia, namun justru jadi tonggak sejarah bagi cabur lainnya. Lalu mampu gak sih prestasi dipertahankan pada Olimpiade musim panas 2024 yang rencananya digelar di Los Angeles, California, Amerika Serikat, dan apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Kita bahas usai komen netizen plus 62 berikut. Komentar pertama @3xx. USA dan Cina boleh bertengger di puncak klasmen perolehan medali, tetapi Fedrik Leonardo mengalahkan wakil mereka. Selamat dan terima kasih Fedrik telah membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka! Lanjut @yusxx. Bangga banget dengan atlet ini bisa ngalahin 2 negara yang paling menguasai olahraga di dunia. Kapan lagi bisa lihat bendera Indonesia lebih tinggi dari Cina dan USA? Terima kasih. Semoga Indonesia memberikan apresiasi yang tinggi buat atlet-atlet peraih medali. @mohxx. Iya benar, semoga ini tanda dari semesta. Di bidang apapun kita sejajar dengan 2 negara ini sebentar lagi. Dengan catatan jika korupsi bisa diminimalisir. @mohxx. Kapan lagi ya kan bendera Indonesia di atas 2 negara superpower sekarang? Lanjut @perxx. Kado yang indah untuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Menyala Abang Rizky. @hanxx. Angkat besi wajib jadi olahraga nomor 1 di dunia dan atlet-atletnya prioritas pembinaan. Kami bangga. @chxx. Terima kasih Rizky Juniansyah dan Fedrik Leonardo. Kado manis HUT RI ke-79 tahun. Perjuangannya luar biasa. Hiduplah Indonesia Raya. @fairxx. Lagu kebangsaan terbaik di dunia akhirnya berkumandang di langit Paris. Ketika Indonesia Raya dinyanyikan di luar negeri, di sana air mata saya menetes untuk merah putih. @umxx. Terima kasih buat pahlawan olahraga Indonesia. @sxx. Untuk pemerintah Indonesia, undang kedua pahlawan olahraga dan kontingen Olimpiade di perayaan HUT RI ke-79. Yang terakhir, @sukxx. Yang begini ini harusnya yang diapresiasi, prestasi yang membanggakan. Bosan kalau TV-TV beritanya cuma artis doang. Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa bangganya kepada atlet Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Jokowi mengatakan medali ini jadi kado berharga di HUT RI ke-79 tahun ini. Fedrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi, ya. Saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas
Patrick dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap, Bapak. Siap. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Siap, Bapak. Siap. Wakil Ketua Komisi Bidang Olahraga DPR, Hatifah Syaifuddin, memiliki sejumlah catatan terkait perbaikan fasilitas dan pengembangan berbagai cabang olahraga di Indonesia. Agar kedepannya lebih banyak lagi nih atlet yang bisa menyusul prestasi Fredrik dan Rizky. Ini menjadi penting agar kedepannya Indonesia bisa meraih lebih banyak medali emas di Olimpiade dari berbagai cabur. Tentu saja ya, di DPR dan seluruh masyarakat Indonesia, kita semua bangga dan sangat bersyukur dengan pencapaian luar biasa ya para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 ini. Dan tentu saja kita semua meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar di cabang-cabang olahraga tertentu yang selama ini mungkin kurang mendapatkan perhatian. Nah, jadi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga di Indonesia ya, terutama kalau di Komisi 10, ya tentunya kami berkomitmen agar anggaran, fasilitas olahraga kita itu bisa terus ditingkatkan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian bisa menambah prestasi di kancah internasional. Dan yang tak kalah penting, ini benar-benar inspiring ya. Rizky, Fredrik, dan juga Gregoria juga ya sudah memberikan kita satu semangat nasionalisme yang luar biasa ya, dan kita tentu saja ingin memberikan dorongan lebih banyak. Sebenarnya dari sisi sarana prasarana di Indonesia sudah cukup banyak juga ya kemajuannya ya, terutama dalam konteks penyelenggaraan event-event PON yang berurutan dari satu provinsi ke provinsi lain. Ini juga kemudian kita ibaratkan ya terkait juga ya dengan upaya peningkatan sarpras di provinsi penyelenggaranya. Seperti kita tahu di Papua itu luar biasa sekali kan, dan mudah-mudahan nanti di Sumut dan Aceh juga karena PON akan diselenggarakan di sana. Nah, saat ini perbaikan 22 stadion juga sedang dikerjakan. Nah, mudah-mudahan stadion-stadion tersebut bisa nanti dimanfaatkan untuk peningkatan penyelenggaraan berbagai cabur olahraga ya, terutama memang sepak bola. Tapi banyak juga sih aspek lain yang masih perlu diperbaiki ya, supaya prestasi atlet di berbagai cabur itu lebih optimal ya, seperti perawatan dan juga pengelolaannya, akses. Nah, jadi nanti bibit-bibit ataupun atlet-atlet yang potensial itu bisa semakin banyak. Nah, termasuk juga olahraga yang dalam tanda kutip non-unggulan ya, itu juga sebenarnya tidak kalah penting untuk dikembangkan, dan keterlibatan sektor swasta juga tentunya harus didorong karena tidak bisa kalau hanya mengandalkan kepada pemerintah. Anggaran dari Kemenpora sendiri menurut saya atau kami di Komisi 10 berpendapat itu terlalu kecil ya kalau untuk bisa diharapkan meningkatkan prestasi berbagai cabur di kancah internasional dan juga menciptakan ekosistem olahraga yang lebih berkelanjutan. Yang banyak dikeluhkan ya kalau ke Komisi 10 tuh kurangnya kompetisi di semua cabur ya, harus banyak kompetisi karena kalau tidak dibiasakan kompetisi itu juga tidak cukup gitu. Perlu ada terlatih secara mental untuk berkompetisi secara sekaligus melatih sportivitas mereka lah gitu. Jadi harus sering bertanding. Selain tentunya yang membutuhkan uang banyak tuh sebenarnya pengiriman atlet dan pelatih untuk bukan studi banding, tapi kalau perlu dia sekolah ke luar negeri, atau kita juga mengundang pelatih asing yang berpengalaman membimbing atlet Indonesia. Pasti itu tidak murah ya, tapi sangat diperlukan agar kerjasama internasional ini membuat kita punya benchmarking atau tandingan dengan negara-negara. Mungkin itu beberapa hal yang terpikir
yang sedang kami bahas menjadi kebijakan. Nah, untuk melanggengkan medali emas di setiap Olimpiade, khususnya di Olimpiade Los Angeles 2028, pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyarankan Indonesia membangun pusat pelatihan nasional untuk semua cabur. Lebih lanjut kita bahas bareng pengamat olahraga Fritz Simanjuntak. Pak, kini kan angkat besi dan panjat tebing ini menjadi cabur yang menghasilkan medali emas dalam Olimpiade 2024. Prestasi ini tuh bakal jadi batu pijakan nggak sih Pak, kalau cabur ini tuh bakalan bisa kita taklukkan gitu ke depannya untuk mungkin jadi andalan mendulang emas kali ya? Ya, tahun 2019 ketika saya bersama Bappenas melakukan pengkajian peluang Olimpiade 2020 dan 2024, dua cabang olahraga ini memang sudah kita identifikasi akan menjadi pendulang medali emas. Sayang tahun 2020 nggak kejadian. Dan baru kejadian sekarang ya, dan ini bagus. Tetapi ke depannya khusus untuk panjat tebing, kita nggak tahu apa tetap dipertandingkan atau tidak. Yang speed ya, kita nggak tahu. Tapi angkat besi pasti. Nah, jadi menurut saya memang dua cabang ini patut diperhatikan untuk menjadi cabang andalan kita di masa depan. Apa nih Pak yang diperlukan untuk menjadikan emas di cabur angkat besi dan panjat tebing ini sebagai tradisi? Jadi nggak cuman bulu tangkis aja yang tradisinya emas tahun ini putus gitu ya Pak? Gini, kalau kita bilang ini sebagai sebuah tradisi memang agak sulit ya. Tradisi kan berarti kita harus emas terus. Karena kompetisinya sangat ketat ya. Tetapi ada beberapa nomor di angkat besi misalnya yang bisa kita ambil. Nah, salah satu caranya adalah ya mempersiapkan atletnya itu sebaik mungkin, mempersiapkan kompetisinya sebaik mungkin, dan kemudian juga sarana prasarana yang ada itu memang sudah harus setingkat dunia gitu ya untuk latihan atlet-atlet dunia. Dan sampai saat ini mungkin hanya cabang bulu tangkis yang punya fasilitas latihan tingkat dunia. Cabang olahraga lain enggak. Selama ini gimana sih Pak kekuatan pembinaan dan regenerasi atlet angkat besi kita? Angkat besi jelas regenerasinya itu bagus. Dulu kita berharap dari Rahmat setelah Eko gagal terus dalam meraih medali emas. Tapi pada menjelang Olimpiade 2024, ternyata muncul nama baru Rizky. Dan Rizky ini sebetulnya mereka itu dalam kompetisi yang sangat ketat untuk lolos Olimpiade. Tapi akhirnya Rizky yang bisa lolos. Nah, kemudian Rizky inilah yang menyumbangkan medali emas. Jadi kalau di angkat besi itu sangat jelas karena pembinaannya dan juga kompetisi yang diikutinya, baik tingkat nasional atau tingkat dunia khususnya, itu sering dilakukan oleh cabang angkat besi. Demikian juga cabang panjat tebing. Tapi panjat tebing itu harus dimasalkan lagi karena panjat tebing relatif kan sangat sarana prasarana tidak terlalu sulit, sarana prasarana latihannya. Itu banyak bisa dilakukan di tempat-tempat umum yang seperti mall atau sekolah, dan itu bisa kita dapatkan, tidak dibutuhkan peralatan-peralatan yang sangat mahal seperti di angkat besi atau di bulu tangkis. Jadi panjat tebing memang perlu menjadi perhatian khusus, hanya tempat pelatihan nasionalnya yang perlu dipersiapkan jauh lebih baik fasilitas. Gimana juga nih Pak supaya kedepannya nih makin lebih baik gitu, apalagi menghadapi Olimpiade Los Angeles di 2028. Ya lebih baik lagi adalah kalau semakin banyak atlet yang ikut bertanding. Untuk angkat besi kan kali ini kita 3 dan 2 itu gagal dan hanya 1 yang berhasil. Dan kelihatannya regenerasi untuk Eko itu belum ketemu. Jadi lagi-lagi regenerasi atau pembibitan atlet di usia muda itu menjadi sangat penting. Nah Pak, kalau misalnya dirinci gitu ya soal pembinaan dan juga regenerasi atlet di bidang panjat tebing kita tuh sudah berjalan dengan baik nggak sih Pak? Saya panjat tebing itu kalau lihat kemarin itu
persaingannya sangat ketat karena relatif panjat tebing itu saya tidak bilang mudah ya, tetapi itu adalah olahraga yang sangat membutuhkan keterampilan yang luar biasa, kekuatan tangan yang luar biasa, dan kakinya juga kecepatan. Nah, kalau saya lihat, bahkan saya prihatin di cabang bulu tangkis. Untuk 2028, apakah kita sudah punya atlet-atlet yang dipersiapkan untuk meraih medali emas? Saya masih berharap terhadap John. Indonesia membutuhkan pemain yang bermental seperti Georgie. Permainannya, tekniknya lengkap. Itu di bulu tangkis. Di angkat besi saya yakin banyak atlet-atlet muda yang berkesempatan untuk tampil ke depan. Dan apa nih Pak yang perlu ditingkatkan untuk kembali mendulang emas di Olimpiade mendatang? Loh, kita udah dapat emas ya, persiapannya lagi gitu, pelatnas jangka panjang. Ini kan kita ada 4 tahun ya, dan itu dipersiapkan dari sekarang. Saya menyarankan sebetulnya, pertama, pusat latihan nasional itu ada di beberapa tempat. Nasional loh, bisa digunakan tempat-tempat fasilitas latihan ekspon seperti yang di Papua, di Kalimantan Timur, di Bandung, nanti di Sumatera Utara dan Aceh. Itu bisa dijadikan pusat latihan nasional. Bukan hanya bisa dijadikan pusat latihan nasional, tetapi juga menjadi pusat kompetisi nasional dan internasional. Hanya kompetisi lah yang bisa membuat atlet itu memperoleh prestasi yang luar biasa sampai tingkat dunia. Kita lihat, ambil contoh di bulu tangkis. Kita banyak atlet-atlet tingkat dunia, itu karena kompetisinya baik tingkat nasional maupun internasional, banyak yang diikuti dan persaingannya itu sangat ketat. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan dan kita bisa manfaatkan karena kita punya fasilitas latihan yang sudah bagus di tingkat nasional, yaitu sarana prasarana ekspon. Itu bisa dijadikan pusat latihan. Nah ini kan kalau kita ngomongin bulu tangkis kan memang gagal ya Pak mempertahankan tradisi emas di Olimpiade tahun ini. Nah tapi kedepannya masih bisa nggak sih Pak tetap jadi tumpuan sumber medali emas di Indonesia, dan gimana nih cara untuk memperbaiki di Olimpiade mendatang? Bulu tangkis itu tetap harus, bukannya bisa atau enggak, itu harus menjadi andalan kita untuk meraih medali emas. Tantangannya adalah, mampukah kita menghasilkan atlet seperti Victor Axelsen? Tahun 2016 dia itu dapat medali perunggu. Tahun 2020 dia dapat medali emas, dan tahun 2024 dia juga mendapat medali emas. Padahal negaranya itu tidak sehebat Indonesia, Cina, atau Korea dalam memasalkan bulu tangkis. Nah itu karena latihan dan kompetisinya yang ketat dan juga pencarian bakatnya. Dan disinilah kita membutuhkan pencarian bakat. Dan kemudian secara sistematis itu latihannya itu benar-benar dilakukan sudah sejak awal dengan sistem penggunaan ilmu olahraga dan teknologi olahraga. Salah satu kelemahan bulu tangkis, atlet-atlet bulu tangkis kita kemarin adalah ketidakmampuan mengatasi pressure, tekanan saat Olimpiade, sehingga permainan seperti ginting ataupun jojo itu tidak seperti biasanya. Dan itulah yang harus menjadi perhatian khususnya psikolog yang mampu melatih, dan itu bisa dilatih, mengatasi tekanan-tekanan dalam sebuah pertandingan. Cabur lain kan performanya baik nih Pak tahun ini, dan mungkin barangkali bisa nggak sih Pak di Olimpiade 2028 ini mendulang emas? Ini bukan cabur lain gitu ya, begitu saja. Tapi saya melihat Indonesia itu harus memfokuskan kepada cabang-cabang olahraga individu yang seperti renang, seperti atletik, seperti senam, tenis meja. Itu lebih mudah kita untuk melatihnya, dalam arti bukan lebih mudah untuk meraih medali emas, tapi mendapatkan atlet-atlet unggulan dan kemudian dipersiapkan ke sana. Dan itu lebih murah juga kalau cabang-cabang yang individual gitu. Dan cabang-cabang olahraga yang disebut mother sport, atletik, lari, kemudian renang, senam, itu sangat dibutuhkan pemasalan. Pemerintah harus sangat serius melakukan pembinaan di sana. Terima kasih Pak Fritz. Ya, terima kasih.
Olimpiade Paris 2024 resmi ditutup dengan upacara penutupan yang digelar di Stadion Stade de France, Utara Paris pada Senin 12 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Sekitar 9.000 atlet membanjiri stadion untuk menyaksikan acara penutupan Olimpiade yang menyajikan berbagai hiburan oleh 270 seniman dunia. Dalam penutupan itu, aktor Hollywood Tom Cruise melakukan adegan melompat dari puncak Stadion Stade de France dengan diikat menggunakan tali seling baja kemudian menuruni stadion untuk mengambil bendera Olimpiade. Tom Cruise menjadi simbol perhelatan Olimpiade Los Angeles 2028 di Amerika Serikat. Peringatan gempa besar atau megaquake dikeluarkan usai gempa mengguncang Pulau Kyushu, Jepang. Peringatan ini meresahkan dan membuat warga melakukan panic buying. Bahkan pemerintah Jepang mengeluarkan imbauan agar masyarakat tidak menimbun barang karena cemas akan kemungkinan gempa besar. Laporan AFP menyebut supermarket di Tokyo memberlakukan pembatasan penjualan dan situs web raksasa e-commerce Jepang, Rakuten, menunjukkan toilet portable, makanan kaleng, dan air minum kemasan menjadi produk yang paling dicari. Imbas peringatan kemungkinan terjadi gempa super besar alias megaquake, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membatalkan rencana kunjungannya ke beberapa negara. Ia membatalkan jadwal kunjungannya dan memilih tinggal di negaranya selama 1 minggu ini untuk memastikan semua langkah pemerintah dan komunikasi berjalan lancar. Di paruh kedua 2024, Big Hit Music mengumumkan member tertua BTS, Jin, bakal merilis album solo perdananya. Rencana proyek solo Jin BTS juga disampaikan langsung CEO baru HYBE, Lee Jae-sang. Sebelumnya, Jin hanya mengeluarkan lagu-lagu solo dan kolaborasi. Lagu terakhir yang dirilis Jin adalah The Astronaut yang ditulis oleh Coldplay sebelum Jin masuk wajib militer. Jin juga menjadi member terakhir yang akhirnya merilis album solonya. Hingga kini belum ada teaser atau bocoran lebih lanjut soal album solo perdana Mat Hyung dari BTS tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo memastikan medali yang dibawa atlet dari Olimpiade Paris 2024 bebas bea masuk. Pertanyaan ini dikeluarkan Justinus ketika membahas komentar netizen +62 yang mengatakan, "Jangan senyum-senyum Fedrik, bea cukai CGK menantimu." Unggahan ini juga menyertakan kejadian seorang pemenang lomba nyanyi di Jepang yang pialanya dikenakan bea masuk ke Indonesia. Membalas hal ini, Justinus menyatakan, "Selamat Fedrik dan Rizky, luar biasa capaian di Paris. Emas yang begitu bermakna bagi Indonesia. Bea cukai siap menyambut dengan penuh hormat, sukacita dan tentunya dengan fasilitas negara. Dijamin semua yang diraih bebas bea. Kami bangga." Saat ini Indonesia berada di peringkat 28 dengan 2 emas dan 1 perunggu, di mana Fedrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra berhasil meraih medali emas, dan Rizky Juniansyah yang merebut emas di cabur angkat besi kelas 73 kg. Lalu medali perunggu diraih pebulu tangkis Gregoria Tunjung. Selanjutnya kita menuju Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan dirinya bakal melanjutkan pembangunan IKN setelah dirinya menjabat sebagai presiden dan Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Tak hanya melanjutkan pembangunan, Prabowo memastikan ia akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor. Prabowo menyatakan akan berinvestasi di IKN sebagai pengusaha. Meski begitu, ia mengakui pembangunan IKN memerlukan waktu panjang. Namun, ia tetap bertekad tak hanya melanjutkan pembangunan IKN, tapi kalau bisa menyelesaikan pembangunan ibu kota baru di Kaltim itu. Pembangunan IKN sudah dilaksanakan sejak 2022 dan diproyeksikan rampung pada 2045. Terakhir ke Surabaya. Belakangan viral acara bernama Burning Sun Surabaya. Acara ini banyak disoroti dan dihujat netizen +62. Pasalnya, Burning Sun di Korea Selatan adalah sebutan skandal kasus kekerasan seksual yang melibatkan beberapa artis kenamaan seperti Seungri Big Bang, Jung Jun Young, dan Choi Jong Hoon yang terjadi di klub bernama Burning Sun. Melansir Naver, Seungri mengaku tidak mengetahui daerah dan acara Burning Sun Surabaya. Ia juga tak punya rencana pergi ke Indonesia. Beberapa waktu terakhir, viral di medsos poster Burning Sun Surabaya yang kabarnya bakal digelar 31 Agustus 2024. Pada promosinya terpampang nama dan foto Seungri sebagai best honor. Otomatis promosi ini menuai banyak kecaman lantaran dianggap memberikan panggung kepada ex-idol yang terlibat kasus pelecehan, prostitusi, kekerasan seksual hingga penyebaran konten intim non-konsensual. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.